Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Podcast Majalah Narwastu kembali menyambut para sahabat Narwastu. Ini merupakan podcast ke-150 Majalah Narwastu. Di kesempatan pada hari ini, kami akan berbincang dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi Majalah Narwastu. Ini berkaitan dengan kesaksian atau perjalanan dari Majalah Narwastu selama masa pandemi COVID-19 dari Maret 2020 sampai dengan tahun 2022. Sekalipun pandemi COVID-19 telah dinyatakan selesai dan berubah menjadi endemi, namun perlu kita tahu juga perjalanan Majalah Narwastu ini karena Majalah Narwastu tetap eksis di masa pandemi COVID-19. Tentu pandemi COVID ini juga telah melululantahkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari ekonomi yang skala besar sampai dengan ekonomi skala makro ataupun mikro. Tentu juga pandemi COVID-19 ini menyasar juga media informasi, baik itu media cetak maupun media-media lainnya. Namun yang menarik, Majalah Narwastu tetap eksis di masa pandemi COVID-19 dengan tetap mencetak majalah-majalahnya dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Kita nanti akan berbincang tentang perjalanan Majalah Narwastu ini di masa pandemi COVID-19, bagaimana kesaksian dari Majalah Narwastu ini, dan kita akan berbincang langsung dengan Bang Jonro Imunte Esos, pemimpin umum dan pemimpin redaksi Majalah Narwastu. Shalom Bang Jonro. Shalom Timothy, salam sehat, salam bahagia untuk para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Oke, Bang, seperti pengantar yang tadi saya katakan bahwa COVID-19 ini tentu melululantahkan banyak sektor di negara kita, baik itu sektor ekonomi secara makro maupun ekonomi sektor secara mikro, terutama kepada media informasi, salah satunya adalah Majalah Narwastu. Yang ingin saya tanyakan pertama kali adalah bagaimana perasaan Abang waktu Indonesia dinyatakan darurat pandemi COVID-19 pada Maret 2020? Iya, terima kasih Saudara Timothy. Dengan adanya pertanyaan ini, kembali saya akan menyampaikan kesaksian yang banyak orang tidak tahu bagaimana dulu kiprah atau perjalanan majalah Kristiani Narwastu yang selama ini orang tahunya media cetak. Sementara kita juga sudah ada online atau portal, juga podcast. Bicara tentang pandemi COVID-19 yang kita tahu mulai terjadi di Jakarta dan seluruh Indonesia, bahkan belahan bumi, belahan dunia ini, pada Maret 2020. Pada saat itu saya masih ingat ya, waktu itu Menteri Kesehatan Terawan menyampaikan berita di televisi tentang adanya orang Indonesia yang terkena COVID-19 di Kota Depok, kalau tidak salah ya. Nah, waktu itu sudah muncul imbauan dari pemerintah, bahkan larangan beraktivitas di tengah arena publik. Ya, waktu itu disampaikan kita tidak bisa lagi bebas beraktivitas, harus pakai masker, kemudian tidak boleh lagi kumpul-kumpul, kemudian kantor-kantor juga ada waktu itu kewajiban supaya melaksanakan work from home, jadi bekerja dari rumah untuk kantor. Walaupun ini banyak yang waktu itu mengkritisi bagaimana mungkin bekerja dari rumah untuk sebuah kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau kegiatan kantor, karena tidak semua orang bisa menggunakan online atau digital untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, bagaimana hubungannya dengan Majalah Narwastu? Saya terus terang aja waktu itu ya, merasa agak shock pertama kali ya, ini bagaimana dengan pandemi COVID? Karena kita kan sebagai media, bergerak dengan media cetak ya, kemudian wartawan kita juga harus ke lapangan, kemudian kita juga bersentuhan dengan mitra kita, dengan toko-toko buku, kemudian dengan para toko-toko yang biasa mengadakan acara-acara diskusi, seminar, kita juga harus wawancara. Tapi sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita petik dari pandemi COVID ini ya. Kita hanya diajar supaya bekerja semakin kreatif. Misalnya kalau kita bertemu dengan toko biasanya langsung tatap muka. Nah, dengan adanya COVID ini, kita hanya wawancara via telepon, via Zoom, kemudian melalui WA. Jadi benar-benar kita memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Kemudian waktu itu kita juga lihat dari sisi ekonomi.
Karena waktu itu kan ada banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Dan ini berpengaruh pada kehidupan sektor-sektor ekonomi. Waktu itu ada staf kita yang menyampaikan begini, wah dengan kondisi seperti ini, apalagi kita memang sempat membuat kegiatan di kantor itu, biasanya kalau kita masuk kerja dari Senin sampai Jumat, kita sempat hanya bikin 2 kali seminggu. Nah, dengan 2 kali seminggu ini, karena waktu itu kan sangat dibatasi kegiatannya, apalagi dengan adanya dulu istilah virus Delta, Omikron yang katanya begitu ganas, kita waktu itu memang sangat khawatir. Hanya kegiatan di kantor sempat dulu kita bikin di masa-masa pandemi yang sangat mengkhawatirkan itu, masuk kantor 2 kali seminggu. Itu pun di kantor kita pakai masker. Ya, tidak bisa berdekat-dekatan, bersentuhan, apalagi berdekatan yang urusannya dengan pekerjaan-pekerjaan tangan. Selalu kita siapkan di kantor itu ada hand sanitizer, ya, kemudian masker, tapi kita siapkan juga ada vitamin, ya, untuk memperkuat imun kita. Dan ada waktu itu yang selalu kita lakukan di kantor, setiap jam 9 sampai jam 10 ketika matahari bersinar, kita selalu memanfaatkan sinar matahari, karena kebetulan kantor kita menghadap ke arah matahari terbit, jadi kita selalu memanfaatkan untuk berjemur, karena waktu itu sangat kita percaya itu sangat membantu untuk memperkuat imun. Kemudian kita sampaikan juga kepada kawan-kawan, tetap sabar di tengah kondisi ini, kita berusaha. Walaupun saya tahu ada anggota tim Narwastu yang merasa pesimis juga. Ada staf kita itu di kantor yang full time itu ada 4, yang 3 di luar itu part time, ya, yang bekerja di luar, kalaupun misalnya mengirim tulisan, mengirim hasil liputan itu melalui email atau melalui teknologi informasi lah. Jadi waktu itu saya secara manusiawi, ya, waktu itu sangat sempat khawatir. Bahkan ada teman-teman di kantor Narwastu dulu sempat menyampaikan ucapan seperti ini, wah bisa tutup ini Narwastu ini. Ya kalau kondisi seperti ini, apalagi kita 2 kali seminggu bisa masuk, bagaimana bisa kegiatan, bisa beraktivitas. Tapi yang mau saya sampaikan Timothy, ya, Tuhan itu tidak tidur. Ketika kita berusaha dan selalu bekerja kreatif, kita berdoa. Sampai sekarang majalah Narwastu tetap terbit, ya. Dan mohon maaf teman-teman di Narwastu juga selalu saya bilang, pernah kalian terlambat bulanannya yang diterima atau uang honor atau gaji? Tidak pernah. Bahkan ada banyak hal yang bisa saya ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi di majalah Narwastu saat pandemi COVID ini terjadi pada Maret 2020 sampai akhir 2022. Begitu Timothy. Di tengah pembatasan yang ada, kemudian ini kan pandemi ini kan cukup lama ya Bang berlangsungnya Bang. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana majalah Narwastu ini bisa tetap eksis, bisa tetap mencetak majalahnya di tengah pandemi, bahkan tidak mengurangi intensitas pemberitaan, misalnya dari 1 bulan terbit sebulan sekali, kemudian jadi 2 bulan sekali di masa pandemi, seperti itu Bang. Iya, jadi yang membuat saya sebenarnya tertantang dengan situasi ini, justru teman-teman di kantor Narwastu juga semakin semangat saya lihat bekerja. Ya, mereka bekerja misalnya mewawancarai narasumber melalui telepon, WA, dengan peralatan komunikasi lah. Jadi pemberitaan di media cetak kita pun sebenarnya tidak terpengaruh. Mungkin orang bertanya, di masa pandemi COVID itu bagaimana media cetak bisa beredar? Satu hal yang mau saya sampaikan, inilah namanya kolaborasi, ya. Karena kalau kita kirim majalah ke narasumber kita, ya, begitu mereka terima, apa yang dilakukan Timothy? Mereka semprot dulu dengan disinfektan, tangannya harus diolesi dulu dengan hand sanitizer supaya bisa dipegang barang-barang yang kita kirim. Tapi puji Tuhan majalah Narwastu bisa tetap terbit, ya. Justru menurut saya teman-teman di Narwastu justru semakin kreatif, ya, ada semangat, ya. Dan selalu saya katakan kepada kawan-kawan di tim Narwastu, jangan lemah kita harus berjuang, kita harus kreatif. Tantangan boleh hadir, tapi majalah Narwastu harus terbit. Itu yang selalu saya bilang. Jadi bagaimana menyemangati kawan-kawan, itu yang saya paling utama.
Yang berikutnya, para sahabat Narwastu, terutama para pembina dan penasihat juga, selalu menyatakan hal yang sama, memberikan motivasi, dukungan. Narwastu jangan sampai lemah, harus terbit. Walaupun pandemi COVID hadir menjadi sebuah kekhawatiran yang sangat luar biasa di tengah masyarakat dunia pada saat itu. Oke, Bang, bicara tentang sikap para sahabat dan para penasihat Narwastu selama pandemi COVID-19 berlangsung itu bagaimana, Bang, sikap mereka? Dan ini yang perlu saya sampaikan juga, ini sebuah testimoni yang saya kira meneguhkan iman ya. Ketika pandemi COVID itu hadir, saya sampaikan apa adanya, wah ini pasti mempengaruhi situasi bekerja di Narwastu. Apa yang mereka lakukan? Ya ini saya sampaikan apa adanya. Mereka ikut menyumbang majalah Narwastu loh. Ada yang menyumbang berupa donasi, beras, sembako, vitamin, hand sanitizer. Dan ini kita bagikan kepada adik-adik di Narwastu, di staf Narwastu. Ya, bisa ditanya mereka. Ini kesaksian yang luar biasa. Misalnya ada yang mengirim beras, vitamin, kemudian ikan kaleng, buah, kemudian hand sanitizer, kemudian lagi disinfektan, kemudian lagi alat cuci tangan yang khusus. Pokoknya kemanapun kita itu sabun-sabun untuk cuci tangan di kamar mandi itu selalu diberikan. Dan kita itu berlangsung mulai dari Maret sampai 2022 pertengahan loh. Itulah luar biasanya. Saya di sini melihat ya betapa baiknya Tuhan itu di masa-masa sulit pun Tuhan bisa menggerakkan hati orang-orang yang selama ini menjadi sahabat atau katakanlah selama ini memberikan atensi kepada majalah Narwastu, apakah itu pembina, para penasehat dan para sahabat Narwastu. Dan di situ saya lihat ternyata Tuhan ini tidak tidur. Ya, tapi di satu sisi juga para sahabat Narwastu, terutama Persekutuan Doa Narwastu yang dipimpin Ibu Ana Nenoharan, Bang Temadi Putra dan Ibu Purba, justru semakin giat melakukan ibadah di kantor. Kita beribadah di kantor sambil makan bareng, tapi pakai masker. Bahkan pakai apa tuh? Lupa saya yang seperti apa penutup wajah. Face shield. Face shield. Face shield, ya. Mereka juga pakai pas kita ibadah. Nanti bisa kita tunjukkan gambarnya, ya. Yang mau kita sampaikan di situ, ketika pandemi COVID itu hadir, semangat beribadah luar biasa. Ibu Ana selalu, Ibu Pendeta Dr. Ana Nenoharan, saya masih ingat kata-katanya waktu itu ya. Pandemi COVID-19 bisa hadir, tapi semangat kita untuk memuji Tuhan, bertemu Tuhan, jangan sampai kendor. Karena di saat tantangan itu hadir, kita sebenarnya dituntut supaya semakin mendekat kepada Tuhan. Saya masih ingat itu kata-katanya. Dan ini yang bagi saya semakin memotivasi kita supaya makin tekun dalam kegiatan-kegiatan kerohanian di masa pandemi COVID itu. Oke. Pandemi COVID sudah kita lalui, Bang. Abang sebagai pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, pada saat pandemi COVID berlangsung itu selalu mengatakan bahwa akan ada mukjizat dan ada kemurahan Tuhan buat Narwastu. Bagaimana Abang akhirnya bisa berkata-kata seperti itu? Iya. Saya menyampaikan bahwa ini mukjizat atau kemurahan Tuhan atau keajaiban dari Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Bisa ditanya adik-adik di Narwastu, tim Narwastu ya, bagaimana mereka dulu memperoleh kebaikan-kebaikan Tuhan, apakah dalam bentuk dana, donasi ya, bentuk sembako, vitamin, hand sanitizer, masker, beras, berkarung-karung. Mereka mendapat itu dari para sahabat Narwastu. Ya, coba secara logika, ketika situasi ekonomi lagi drop, ya, terjadi krisis kesehatan yang hebat karena pandemi COVID, para sahabat Narwastu itu ternyata digerakkan Tuhan untuk memberikan perhatian kepada teman-teman di Narwastu. Ya, ini kalau saya ingat kadang-kadang saya tertegun ya. Ternyata Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu begitu baik. Ya, yang penting selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan, tetap bekerja dengan kreatif, berusaha dan selalu berdoa. Dan memang di kantor majalah Narwastu ini selalu saya ajak kawan-kawan itu, begitu sampai di kantor kita berdoa bersama jam 9 walaupun hanya 10 menit. Kemudian pulang kantor misalnya jam 5 kita berdoa lagi. Itulah cara kita untuk menghadapi sesuatu keadaan yang sulit.
seperti krisis kesehatan pandemi COVID-19 itu. Dan perlu saya sampaikan Timothy begini, di masa pandemi COVID itu ada juga sahabat Naratu justru meminta saya menyalurkan ratusan sembako dulu kepada orang-orang yang membutuhkan. Waktu saya bilang saya tidak bisa ikut membantu ke lapangan, tapi saya bisa rekomendasikan orang-orang siapa yang bisa menerima. Ya, Bapak Pendeta Dr. Tema Diputra sangat tahu itu apa yang kita lakukan waktu itu. Jadi ada sahabat Naratu yang saya tidak usah sebut namanya ya, yang meminta bantuan ke kita supaya sumbangan-sumbangan berupa sembako, hand sanitizer, masker, vitamin supaya disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi teman-teman di Naratu selain mendapat juga sekeliling kita seperti sapam di dekat kantor, orang-orang yang berkekurangan, bahkan seperti di lingkungan tempat tinggal saya, seperti abang tukang sampah, ya keamanan, kemudian abang tukang beca waktu itu saya salurkan juga bantuan mereka. Jadi apa yang mau saya sampaikan di situ? Dikala terjadi krisis kesehatan yang hebat, luar biasa pandemi COVID, ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk menyalurkan bantuan. Saya jadi teringat dulu kisah tentang Nabi Elia ya, waktu dia bersembunyi di tepi sungai Kerit ya, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawa makanan dan roti kepada dia waktu itu. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan masa sekarang, begitulah cara Tuhan untuk membantu kita. Ada orang-orang yang masuk dalam kategori sahabat Naratu, dicamah Tuhan hatinya. Padahal saya waktu itu hanya menyampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin membantu adik-adik di Naratu, karena waktu itu ada 7 orang, bisa disalurkan bantuannya ke Naratu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Tuhan itu begitu baik. Ya, kita sudah menjalani masa pandemi COVID ini dari tahun 2020 sampai 2022. Dan pada Januari 2021, biasanya kita selalu mengadakan acara Natal dan Tahun Baru bersama para sahabat Naratu dan tokoh-tokoh Kristiani. Pada saat itu tidak bisa kita adakan karena situasinya memang sangat tidak memungkinkan. Tidak ada gedung yang bisa menerima untuk mengadakan acara kecuali dengan aturan yang sangat ketat. Karena waktu itu kan ada istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ada lagi istilah waktu itu PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi ini hal-hal yang sangat waktu itu begitu ketat. Ibadah di gereja pun sangat dibatasi. Jadi waktu itu kan kita bisa ibadah melalui Zoom, melalui online, bahkan melalui Facebook. Jadi pada Januari 2021, ibadah Natal bersama sahabat Naratu, para mitra dan tokoh-tokoh Kristiani tidak bisa kita adakan. Baru pada Januari 2022 bisa kita adakan di Gedung Sopomar Pingkir HKBP di Cakung. Ya, waktu itu pun kita batasi. Kalau bisanya kita mungkin bisa menampung sekitar 300 orang lebih untuk ikut ibadah. Pada saat itu paling kita hanya membatasi sekitar 150-an orang. Nah, supaya teman-teman yang selama ini mengikuti Naratu bisa mengikuti, akhirnya kita bikin dengan bantuan live streaming supaya mereka juga bisa mengikuti melalui teknologi informasi atau melalui aplikasi YouTube. Jadi banyak hal yang sangat berubah di masa pandemi COVID ini, yang tadinya kita misalnya katakanlah mengirim majalah yang akan dicetak langsung ke percetakan, tapi akhirnya dikirim melalui email. Ya, banyak hal yang berubah. Termasuk pesan makanan pun harus melalui Grab. Ya, biasanya kita yang biasanya bisa beli langsung, akhirnya melalui Grab. Banyak hal. Ini namanya disrupsi ya. Ya, sebuah masa yang membuat kita semakin sadar sebenarnya bahwa manusia itu sangat terbatas. Ketika ada krisis kesehatan, pandemi COVID, ternyata kita itu begitu lemah. Dan kita bersyukur ya, pemerintahan Pak Jokowi bisa menangani krisis kesehatan yang luar biasa ini, dan tidak terjadi gejolak, dan masyarakat dunia pun memuji Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi waktu itu, yang bisa menangani pandemi COVID ini sedemikian rupa sehingga tidak terjadi gejolak atau katakanlah
hal-hal yang tidak kita harapkan. Demikian Timothy. Yang terakhir Bang, selama menjalani aktivitas di Majanarwastu di pandemi COVID-19 dan kita sudah berhasil melaluinya, apa Bang refleksinya Bang? Refleksi saya ketika kita menghadapi krisis seperti krisis kesehatan pandemi COVID, kita harus terus berpikir positif, ya, bekerja dengan kreatif dan tingkatkan kegiatan-kegiatan kerohanian untuk mendekat kepada Tuhan. Saya percaya, seperti pengalaman saya, Tuhan pasti memberikan kekuatan, Tuhan pasti memberikan hikmat. Dikala kita sebenarnya berusaha, tidak menyerah, sebenarnya mujizat atau kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan hadir. Dan itu sudah dialami majalah Narwastu dari masa pandemi COVID sampai sekarang ini majalah kita tetap eksis, ya. Bisa ditanya kawan-kawan juga, tidak pernah mereka terlambat menerima yang menjadi haknya tiap bulan, ya. Termasuk bantuan-bantuan dari para sahabat Narwastu juga selama masa pandemi COVID, mereka terima begitu melimpah, dan itu sebuah kesaksian. Dan ada baiknya barangkali ditanya juga teman-teman di Narwastu, karena mereka yang merasakan bagaimana dulu pandemi COVID itu menyerjang, tapi mereka begitu bersuka cita, bergembira, menerima banyak bantuan dari para sahabat Narwastu. Dan sekali lagi kepada para sahabat Narwastu, ini sebuah testimoni kami luar biasa, ya. Tidak akan bisa kami lupakan juga para sahabat Narwastu yang menonton siaran ini. Kami sampaikan terima kasih buat Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya di sini, yang sudah membantu tim Narwastu di masa pandemi COVID. Ya, Bapak Ibulah yang dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberikan bantuan, perhatian kepada tim Narwastu selama ini. Saya kira demikian, Timothy. Baik Bang, terima kasih atas bincang-bincang dan testimoni serta kesaksiannya selama kita melewati masa pandemi COVID-19 di Majalah Narwastu ini. Baik, demikianlah podcast ke-150 Majalah Narwastu. Kiranya Bapak Ibu sehat selalu, dan kami selalu berdoa Bapak Ibu dan para sahabat Narwastu kiranya semakin diberkati Tuhan, semakin sehat, dan tetap semangat serta bahagia selalu. Demikianlah podcast Narwastu. Shalom, salam kasih Narwastu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.